Teman-teman Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria dan di sore hari ini ada sesuatu yang seru banget. Dan kalau kamu udah follow Instagramnya Pro 2 FM Benten, udah ngeliat story Pro 2, kamu udah tahu di sore hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol seru ya, nggak sendirian teman Pro 2 karena udah kedatangan, wah ini orang-orang keren banget teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen join kepo, nanya-nanya, boleh banget ya, bisa WhatsApp ke aku di 081 1145 116 atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten. Di sore hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan Faiz Nur Zihni ya, atlet Popda Pencaksilat Kota Serang dan juga Anggun Suciati dan Mutmainanatun Nufus sebagai pelatih pencaksilatnya. Di sore hari ini kita sapa dulu. Selamat sore. Sore. Kok nggak semangat sih? Udah mulai lemes ya. Dan teman Pro 2, untuk kamu juga sekali lagi aku ingetin yang mau nanya boleh banget ya, sekali lagi WhatsApp ke aku di 081 1145 116 atau juga komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten. Nah ini biar makin kenal nih teman Pro 2, mungkin bisa langsung kenalin diri biar makin kenal makin sayang nih. Boleh nih, dari siapa dulu? Ayo. Dari Faiz dulu. Oh, oke, dari Faiz dulu, boleh. Boleh, Faiz memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan, nama saya Faiz Nur Zihni, kelahiran di Serang, di Ciruas, sekolahnya di Iman 2 Kota Serang. Oke, nah Faiznya atletnya udah kenalan, kita kenalan juga sama pelatihnya. Ya, siapa dulu? Sweet dulu. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama lengkapnya Mutmainatun Nufus. Biasa dipanggil Muti atau kalau udah akrab sih Besti ya. Oke, Besti. Boleh satu lagi nih? Ya, perkenalkan, nama saya Anggun. Saya salah satu pelatih di perguruan Merpati Putih, salah satu perguruan yang ada di Kota Serang, dan alhamdulillah dipercaya menjadi pelatih untuk tim pencaksilat Popda Kota Serang. Wah, keren banget ya teman Pro 2 karena Popda juga sebentar lagi ya, di bulan depan gak sih? Iya, Kalau nggak salah di tanggal berapa, 7 ya mulainya? Mulainya iya tanggal Oke, di 7. tanggal 7, dan ini super duper deg-degan sih. Aku yang nungguin aja deg-degan. Nah, kalau Faiz sendiri sebagai atletnya, gimana rasanya bisa mau ke Popda nih? Rasanya Boleh deketan lagi, Faiz? itu bangga ya, kan salah satu cita-cita saya dari awal masuk silat juga sampai titik ini sih saya bangga saya bisa dipercaya untuk membela Kota Serang di Popda nanti. Oke, Faiz sendiri udah berapa lama sih terjun di dunia pencaksilat sendiri? Dari semenjak saya SD saya udah menyukai pencaksilat. Udah dari SD, udah selama itu ya, dari SD, SMP, sekarang udah SMA. Kenapa akhirnya suka pencaksilat? Kan banyak tuh cabang olahraga lain tuh. Dulu sih kan di sekitaran rumah saya tuh ada lapangan ya. Di situ tuh setiap malam tuh ada yang latihan gitu. Saya kan masih kecil kelihatannya seru, rame-rame bareng teman-teman. Akhirnya saya ikut di situ. Oke, terus pertama kali tuh ngeliat tuh, ikutan tuh. Gimana rasanya pas pertama kali ikutan pencaksilat? Ya seru gitu kan bareng teman-teman kecil gitu, rame, jadinya asik gitu, seru. Oke, terus akhirnya sama orang tua udahlah kamu ikut pencaksilat aja. Iya. Berarti ini didukung banget ya. Nah ini udah sampai ke titik ini, jadi atlet Kota Serang sendiri dan nanti OTW ke Popda gitu. Gimana perasaan kamu nih akhirnya, Faiz? Bangga sih bisa sampai titik ini, yang dulu awalnya cuma main-main sama temen gitu di komplek, sampai sekarang udah bisa mewakilin Kota Serang sih kayak bangga gitu sama diri sendiri. Oke, dan aku nih kepo ya, jujurly gitu ya, kepo banget gimana sih proses awalnya akhirnya kamu bisa kepilih jadi atlet yang nanti akan mewakili Kota Serang di Popda? Yang akhirnya saya kepilih itu karena adanya seleksi. Jadi dari Kota Serang tuh diseleksi atlet-atlet Kota Serangnya. Oke, berapa banyak tuh dari awal proses seleksinya?
cukup banyak, ada 5 orang lah yang melawan saya. Oke, pas seleksi tuh seleksinya kayak gimana tuh? Seleksinya itu kita sistem gugur, jadi kayak tanding, kalau kalah ya udah. Oke, berarti kamu berapa kali pertandingan pas seleksi? Pas seleksi saya 3 kali pertandingan. Oh, 3 kali pertandingan, menang semua? Alhamdulillah. Jago banget berarti ya. Tapi ada nggak sih pas seleksi yang kamu bikin apa ya, deg-degan atau bikin takutnya itu kenapa tuh? Ada nggak? Pas final sih kayak gak percaya aja, udah di final gitu tuh, deg-degan, lolos gaya gitu. Tapi alhamdulillahnya lolos. Oke, alhamdulillahnya lolos. Bisa tidur nggak sih pas belum final itu? Gimana tuh rasanya tuh dari orang tua sendiri pas nonton finalnya, gimana tuh? Orang tua sih gak nonton karena ada acara. Jadi dari pagi tuh saya minta air doa ke orang tua biar lancar. Dan ternyata menang nih teman berdua di final sendiri. Nah, itu berapa lama prosesnya menuju seleksinya? Kan kayaknya saingannya juga banyak, terus juga ketat juga, pasti jaga-jaga juga lawan-lawannya. Nah, Faiz sendiri persiapan saat mau seleksinya nih seperti apa? Persiapan sebelum seleksi saya 1 bulan latihan full, itu 1 bulan latihan persiapan sebelum seleksi. Pas akhirnya lomba itu 3 hari, seleksinya itu 3 hari. Oke, latihannya sebulan, dilatih sama Kak Besti. Ini gimana nih Kak? Aku mau nanya nih dari kakaknya sendiri, pas proses mau ke seleksinya, Faiz sendiri latihannya kayak gimana nih? Dari Mbak Anggun dulu atau? Sok silakan. Oke, boleh. Oh ya. Kalau yang saya lihat Faiz ini orangnya teguh ya, tekun gitu. Dan dia ini sebenarnya apa ya? Dari sebelum masuk MAN 2 yang saya lihat track record dari pencaksilatnya ini di pondoknya udah terus menjuarai gitu. Akhirnya lambat laun di sisi dia cita-citanya mau jadi atlet Popda, alhamdulillah bisa bisa mencapai semua itu dengan ketekunan dia sendiri gitu. Saya salut sih, udah sampai di titik ini Faiz tuh udah hebat lah. Oke, nah kalau dari Kak Anggun sendiri gimana melihat Faiz selama proses seleksi ini? Jadi melihat Faiz, saya ketika pertama kali masuk MAN 2 gitu ya, Faiz itu kan langsung nyamperin kita lah, istilahnya nyamperin kita ikut di eskul pencaksilat, dan memang menyatakan gitu kalau saya serius gitu pengen jadi atlet. Nah, kebetulan kita berdua juga kita berdua oke. Jadi kita seperti menemukan apa ya, kalau istilahnya batu yang belum diasah gitu. Jadi bertemu Faiz terus melihat batu yang belum diasah, ayo kita bareng-bareng, tujuan kamu apa? Aku tanya. Saya mau Popnas, dia bilang. Oke, Popnas harus Popda dulu, sebelum Popda lewati dulu. Saya kasihlah jalurnya gitu ya, saya bukakan jalurnya. Harus ada yang dikorbankan, kata saya tuh. Waktu luang ya, anak muda kan pasti seneng lah ya, main-main, nongkrong kayak gitu. Kata saya, ya mau nggak mau harus dikorbankan, latihan, kata saya tuh. Mbak, saya ada ini, mau ada temen mau juara apa enggak, kata saya tuh. Kalau mau juara nggak usah ikut nongkrong gitu, kata saya tuh. Terus akhirnya Faiz sendiri nggak jadi nongki sama teman-temannya? Alhamdulillahnya nurut anaknya. Oh, untungnya nurut ya. Iya, Tapi ada nggak sih alhamdulillahnya kayak nurut. akhirnya Faiz sendiri, ini bisa nggak sekali skip aja pengen main sama teman? Ada nggak Faiz? Sering sih curi-curi gitu ya. Sering. Curi-curi. Oke, nah dari proses latihan Faiznya sendiri seperti apa sih selama sebulan itu, seintens apa nih latihannya? Jadi sebetulnya bukan sebulan itu hanya intensifnya ya, tapi jauh sebelum itu tuh sudah latihannya sudah berjalan, karena kalau di Kota Serang sendiri bukan hanya ketika seleksi dipilih itu, tetapi dari kejuaraan-kejuaraan yang sebelumnya itu sudah mulai dipantau. Jadi atlet itu dipantau nih dari kejuaraan yang ada di Kota Serang. Makanya saya ke Faiz ikutin gitu, semua kejuaraan itu ikutin. Karena apa? Supaya pengurus IPSI ini melihat talenta kamu nih, punya talenta gitu. Oke, dan itu juga akhirnya Faiz udah dari SD ya, udah dari lama banget loh ikut pencaksilat. Tapi kamu pernah ada momen burnout nggak sih, atau kayak lagi capek di pencaksilat kayak gitu? Pernah. Oke, kenapa tuh? Ya kan saya sekarang lebih memilih latihan tiap hari lah.
pulang sekolah saya langsung ganti baju, langsung siap-siap ke tempat latihan. Pulang malam ya pasti kan ada rasa capek. Dan itu kamu ngatasinnya gimana tuh Faiz? Ingat orang tua sih. Jadi orang tua jadi motivasi Iya. juga ya. Biasanya kalau lagi capek pengen main sama teman, bisa nggak sih gak latihan dulu? Itu godaannya sih. Iya. Udah berapa lama nih kamu akhirnya pas latihan tapi pengen main gitu? Itu rasanya gimana sih harus mengorbankan nongki kamu? Ya kayak ngeliat temen pulang sekolah pada nongki-nongki gitu kan iri lah, pengen kayak gitu. Tapi ya kan ada apa gitu, Oke. latihan aja. Oke, mengejar ada target Iya, ya yang ada harus targetnya. dikejar ya. Nah, dari teman-teman kamu sendiri support banget nggak sih untuk kamu jadi atlet? Support banget itu. Mereka saya, ayo Faiz semangat. Terus setiap saya mau berangkat, semangat Faiz gitu. Wih, kayaknya jadi tambahan semangat juga ya. Nah ini kan selain nongki sama teman-teman yang dikorbanin gitu, Faiz juga masih sekolah. Gimana cara kamu akhirnya bagi waktu untuk belajar, terus untuk latihan sendiri seperti apa? Saya membagi waktunya itu ya pulang sekolah saya latihan. Pulang itu saya habis maghrib itu latihan sudah selesai, habis itu bersih-bersih baru pulang lagi ke sekolah. Kan boarding ya mandua. Ya Oke. sisanya saya belajar di boardingnya itu. Oke, Malam-malam. dan emang nggak bisa dilepas ya salah satunya juga ya. Jadi harus ekstra keras lagi, kerja keras sebagai kuda nih Faiz ya. Dan pernah nggak sih Faiz dari kan kalau aku ngeliat kayaknya capek ya belajar, latihan, belajar lagi malamnya. Ada momen pengen nyerah nggak sih kadang? Enggak sih, paling ya rasa capek itu kayak aduh udah berapa bulan kayak gini, pulang sekolah langsung latihan, habis itu malamnya lanjut belajar. Kan capek ngeliat teman-teman pada asik-asik main-main, pengen juga gitu. Oke, jadi emang nggak ada rasa pengen nyerah ya kayak Iya, udah nggak berhenti ada. dari pencak silat nggak ada berarti ya. Nggak Dan ada. emang udah cinta banget sih sama pencak silat. Tapi dari Faiz sendiri ini kan udah lama banget ya jadi atlet dari SD, udah bukan setahun 2 tahun lagi, tapi udah bertahun-tahun. Nah ini tantangan jadi atlet pencak silat tuh apa sih? Boleh di-spill nggak? Tantangannya tuh waktu sih, ya. Jadi gimana kita bisa membagi waktu buat latihan, buat keperluan yang lain, buat ini segala macam. Oke, nah kalau dari sisi pelatihnya sendiri ada tantangan tersendiri nggak sih waktu jadi pelatih apalagi ngelatih Faiz nih? Boleh dari Kak Anggun sendiri? Ya, kalau saya memang saya juga baru ya jadi pelatih ini baru 2 tahun jadi pelatih di Mandua, dan sampai ke tingkat kota juga baru saat ini gitu dipercaya. Kalau menurut saya tantangan yang paling utamanya itu melatih remaja itu yaitu jadi mereka kadang nggak fokus gitu karena masih muda kan, masih pengen main, masih pengen pacaran gitu. Jadi kita harus mengarahkan gitu si atlet ini tuh, ayo kamu tuh tujuannya ini loh gitu, ini tuh sekali seumur hidup loh, tahun depan belum bisa ikutan lagi gitu kan. Kamu udah kepilih, udah dipercaya, ayo fokus gitu. Terus sama yang kedua itu anak muda zaman sekarang itu begadang ya. Nah itu Bisa dilepas ya. susah banget kayak udah tidur cepet enggak nanggung bentar lagi Iya, scroll HP. scrolling. Karena kan atlet itu terlarang banget untuk begadang. Oh kenapa tuh nggak boleh begadang ya Kak? Karena nanti akan mengurangi performa, jadi akan lebih mudah lelah, jadi tidak konsentrasi, dan paling parahnya itu bisa cedera otot kalau misalkan kurang tidur. Oh jadi mempengaruhi Iya, ya. betul. Faiz kurangi begadangnya. Nah kalau dari Kak Muti sendiri gimana nih ngelihat tantangan tersendiri sebagai pelatih pencak silat? Kalau dari saya sih, saya kan bukan, maksudnya kalau dari Bangun kan jam terbangnya udah banyak ya. Kalau saya ngelatih itu dari tahun 2022. Oke. 2022 itu saya masih di Tatar sama pelatih saya di Mandua Kota Serang sama Mas Kus waktu itu, dan di 2024 saya diamanahkan untuk megang sendiri. Akhirnya saya ngajaklah Mbak Anggun untuk ayo sama-sama kita melatih silat di Mandua Kota Serang gitu. Sama seperti Mbak Anggun tadi, untuk melatih anak-anak remaja ini kita sifatnya tarik ulur lah.
tarik ulur ke anak-anak tuh. Karena ada beberapanya yang pengen instan. Dia pengen cepet juara, Miss. Saya pengen cepet ini, Miss, gitu. Ya nggak bisa seperti itu sebenarnya gitu ya. Tapi ya balik lagi, kita harus bisa juga memberikan kepercayaan kepada anak-anak sehingga dia bisa dan mau gitu untuk berprestasi lagi di pencaksilat. Oke, emang ada tantangan tersendirinya juga ya, apalagi kalau atlet-atlet yang masih suka banget begadang gitu ya. Itu kayaknya susah dihilangin sih jujur ya, karena kalau udah capek istirahat pegang HP scroll nggak kerasa sampai tengah malam kan biasanya kayak gitu kan. Nah ini Faiz sendiri pernah begadang nggak? Sering nggak nih? Aduh kiri kanan nih, jangan Kalau tanya itu. sih sering ya diingetin jangan begadang, cuma nggak tahu kalau di gimana di boardingnya. Merasa tertekan kiri kanan pelatih. Tapi selain begadang sendiri, ada nggak sih tantangan yang emang harus dihindari sama para atlet-atlet gitu? Apa ya, jadi selain begadang juga makanan ya harus dijaga. Jadi yang namanya atlet itu kan perlu nutrisi yang lebih dibandingkan anak-anak biasa gitu. Makanya kurang-kurangin lah kata saya itu ke Faiz jajan yang pedes-pedes karena itu kan nggak ada nutrisinya gitu. Terus yang ada malah bikin sakit perut. Terus nanti latihan, aduh sakit perut, latihan kan jadi ngeganggu gitu. Betul. Tapi biasanya makanan yang nggak sehat itu yang enak ya nggak Faiz? Dimakan habis latihan enak ya. Udah capek makan pedas, wah makin keringetan tuh ya. Nah dari kakak-kakak pelatih sendiri akhirnya berarti ngontrol makan Faiz juga? Ya hanya sekedar mengingatkan aja ya, karena kan apalagi Faiz di boarding ya, makanannya kan nggak bisa dibuat sendiri gitu kan. Kalau yang di rumah kan bisa ke orang tuanya gitu, orang tuanya bisa request ya. Request gitu. Kalau boarding kan nggak bisa ya, apa iya yang lagi dikasih dimakan. Iya lagi nggak bisa pilih-pilih ya Faiz ya. Dan selain latihan fisik ini ya kan, ada juga makanan tadi, terus begadang juga yang harus dihindari gitu kan. Ada nggak sih hal-hal lainnya mungkin kayak menjaga mental atletnya seperti apa nih yang dilakuin sama kakak-kakak sebagai pelatih? Kalau bicara masalah mental ya, sebetulnya bukan hanya dari sekarang ketika mau popda aja gitu, tapi ketika seorang atlet itu pertama kali latihan gitu, kayak misalkan Faiz pertama kali ikut latihan di kompleknya, nah di situ tuh mulai pembentukan mental gitu menurut saya ya. Jadi bagaimana dia menghadapi latihan yang berat gitu kan. Ada yang baru dikasih latihan berat sedikit, besoknya langsung gak datang lagi. Banyak yang seperti itu kan. Seleksi alam ya. Ya, dari situ sebetulnya udah proses pelatihan mentalnya tuh dari semenjak sejauh itu gitu. Kalau sekarang kita ya hanya kayak tadi, mau fokus tujuan apa enggak nih, tujuan kamu apa, terus Mbak saya mau izin misalkan mau liburan ke sini gitu sama teman-teman ke Curug, mau menang popda nggak? Mau. Ya udah, korbanin dulu lah. Orang tinggal sebulan lagi gitu kan. Iya sih, tinggal sebentar lagi ya istilahnya ya. Dan sebentar lagi ini seintens apa latihan Faiz nih? Apakah seminggu benar-benar 7 hari latihannya atau gimana nih Kak? Atau dari Faiz boleh di-spill? Latihan sih seminggu nggak bener-bener 7 hari, jadi kita ada 1 hari lah buat kita istirahatin badan. Oke, biasanya durasi latihannya berapa lama? Berapa? Sekitar 1 sampai 2 jam biasanya. Lumayan lama ya. Kayaknya aku olahraga sejam juga ini kok lama banget ya, gak nyampe sejam ya, baru 30 menit. Nah ini Faiz biasanya maksimal tuh 2 jam berarti? Iya. Oke, sejauh ini persiapannya udah sampai mana nih? Udah kan bentar lagi mau popda. Gimana nih, udah berapa persen Faiz yakinnya? Udah 80 lah. Wih, 80% sama Pro2 persiapan. 20%-nya kemanain dong? Entar dulu nih katanya, entar dulu nih 20%-nya. Berarti emang udah hampir 100% lah ya persiapan menuju Popda Banten 2026 yang sebentar lagi ya, nggak nyampe sebulan gak sih ya, tanggal 7 kan ya. Dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Faiz dan juga Kak Anggun dan Kak Muti juga, teman Pro2. Untuk kamu yang pengen join juga bisa WhatsApp di 081 1145 116 atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten. Kita jeda satu lagu dulu. 98,6
92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Radio Benten teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria bareng aku Sarah Ganevi. Dan kita masih ngobrol-ngobrol seru nih teman Pro 2. Kalau tadi udah sedikit Faiz cerita, udah persiapannya seperti apa, udah 80%. 20%-nya kemana Faiz? Ada di mana 20%-nya? Ketinggalan. Nanti abis dari sini dicari nih 20%-nya biar 100% ya. Dan tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol juga tentang pengalamannya Faiz, terus juga persiapannya seperti apa. Dan sejauh ini nih kita tanya-tanya lagi kakak-kakak pelatihnya gitu. Gimana proses pemantauan nanti sampai atletnya akhirnya mewakili Kota Serang sendiri menuju Popda. Ini seperti apa nih pemantauannya sendiri? Jadi kalau untuk sekarang karena udah kurang dari sebulan lagi ya, kita sudah memasuki masa prakompetisi. Jadi masa prakompetisi itu kita sudah pematangan teknik, ke strategi bertanding dan lain sebagainya gitu. Terus juga mempertahankan supaya si atlet ini tetap pada performa terbaiknya gitu. Jadi tidak menurun karena kan kayak gitu, jadi kebanyakan istirahat atau kurang tidur atau makanannya kurang bagus itu kan bisa menurun performanya. Makanya kita jaga terus supaya si atlet ini ketika nanti hari H itu bisa berada di puncak performanya. Oke, biar tetap fit terus. Betul. Ya. Nah, kalau Faiz sendiri targetnya di Popda ini gimana nih? Target pribadi yang mau dicapai di Popda? Menang sih biar nyampe nasional kan. Oke, emang udah punya target sendiri juga ya. Yang udah tadi kan udah nyamperin pengen ke nasional juga ya. Semoga membuahkan hasil ya Faiz ya. Nah, ini di balik sosok Faiz sendiri udah latihan, kerja keras sebagai kuda gitu kan. Ya, siapa sih yang paling jadi support system kamu? Mama sih. Oke. Orang tua, teman-teman yang dukung, guru-guru semua yang dukung Faiz.
Oke, dan kamu sendiri juga mewakili Kota Serang gini. Menurut kamu sendiri, apa sih arti membawa nama Kota Serang sendiri menuju ke Popda nanti? Ayo, ini di luar ekspektasi aku pertanyaannya. Gimana nih? Gitu. Gimana? Tapi bangga dong pastinya mewakili Kota Serang ya. Dan aku sebenarnya penasaran sih, sebenarnya ada nggak sih aspek-aspek yang dilihat dari seorang atlet sebelum akhirnya tampil di mungkin acara-acara kejuaraan kayak Popda kayak gitu. Ini biasanya aspek-aspek apa yang dilihat? Jadi seperti yang tadi saya bicarakan ya Kak, di Serang sendiri itu jadi ada sistemnya pantauan. Jadi makanya kata saya ke Faiz, rajin untuk mengikuti event gitu. Semua event yang di Kota Serang ini ya ikuti saja gitu, karena supaya orang-orang tahu loh, ini saya tuh Faiz, saya punya talenta gitu. Saya bisa loh dipertimbangkan gitu untuk bermain di Popda gitu. Setelah dia ikut kan dari bulan tahun kemarin itu selalu ikut ya, setiap ada event di Kota Serang Faiz tuh selalu ikut. Saya dorong, ayo Is ikut Is, ini ada event ini, ayo Is ikut gitu. Sampai akhirnya pas seleksi alhamdulillahnya ikut juga, kita ikutkan dan alhamdulillahnya keterima gitu. Oke, kalau dari kamu itu sendiri nih Kak Besti, gimana nih aspek-aspek yang biasanya perlu diperhatikan atau dilihat nih dari seorang atlet menuju mungkin Popda gitu? Jawabannya nggak jauh berbeda ya, kayak dari pelatih Kota Serang di berbagai event itu setiap tahunnya memang selalu memantau gitu, selalu memantau. Dia yang juara 1 sampai 3 itu yang menurut saya itu dipantau terus sama pelatih Kota Serang gitu, karena sebagai bibit yang akan dibawa oleh Kota Serang untuk menuju Popda nantinya. Gitu. Oke, dan ini emang udah seru banget ya, levelnya udah provinsi, bentar lagi nasional Faiz. Amin. Dan aku sebenarnya kepo juga, sebenarnya ada nggak sih strategi pelatihan yang emang lagi difokusin aja untuk ke Popda sendiri dari Faiz sendiri, ini seperti apa nih Kak Anggun dan juga Kak Muti nih? Programnya itu tadi yang saya sebutkan ya, jadi kita sudah masuk prakompetisi. Kalau prakompetisi itu sudah menyiapkan teknik, strategi untuk nanti di Popda. Jadi kemarin itu ada Kejurda. Nah di Kejurda itu kan semua daerah di provinsi Banten juga melihat ya, bertanding dan kita melihat. Nah sudah kebayang tuh lawan-lawan untuk Faiz itu siapa saja, dari daerah misalkan Tangerang siapa, dari Cilegon siapa. Jadi kita tim pelatih itu menyusun strategi nih, nanti kalau ketemu si ini kita harus gimana nih mainnya, ketemu si ini harus bagaimana mainnya gitu. Jadi sudah sampai ke tahap itu sama yang tadi, jadi menjaga supaya dia nggak menurun gitu performanya. Dan Faiz sendiri pasti kayaknya pernah deh nervous ya. Ini cara ngatasin nervousnya kayak gimana nih sebelum bertanding? Gimana coba? Nervous sih nggak apa-apa. Gimana nih mengatasi rasa gugup waktu mau tanding? Ngechat mama dulu sih, minta doanya mama. Oke, emang minta restu dulu ya biar lancar-lancar jaya gitu latihannya. Dan biasanya kesalahan yang sering dilakuin atlet di acara-acara mungkin kayak Popda atau persiapan pertandingan nih apa nih Kak? Banyak sih ya Kak ya. Jadi bisa jadi seperti tadi gitu, si atlet ini tidak disiplin dengan peraturan yang diberikan pelatih, dia begadang atau misalkan makan makanan pedas gitu yang menyebabkan mengganggu pada saat latihan. Terus ada juga misalkan kayak tadi tuh dibilang mau sama teman gitu main ke Curug, udah dilarang padahal tapi dia bandel, namanya nggak nurut sama pelatih ya. Pas kadang ada aja itu Kak bencananya tuh ya, kejadiannya ada ya, aja ya, kepleset lah motornya, terluka kan, itu kan mengganggu proses kita dalam latihan gitu. Dia harus istirahat lah setelah itu kan, misalkan seminggu, setelah itu baru bisa latihan lagi. Itu kan selama seminggu nggak latihan otomatis menurun performanya. Jadi kalau saran saya udah nurut dulu aja gitu. Jadi selain restu orang tua, restu pelatih juga perlu Faiz ya, biar nggak kejadian kenapa-napa gitu kan ya, karena emang dikasih tahu bandel sih. Iya sering kayak begitu, soalnya kita beberapa kali bawa atlet ya Mut ya. Betul. Mau lomba
pulang nih kan Jalan-jalan dulu. Mandua kan boarding ya. Kak saya pulang dulu, saya bukan orang Serang. Oh ya udah silahkan pulang. Terus pas H-1 nelfon, Mbak saya nggak bisa tanding. Kenapa? Kemarin jatuh dari motor. Aduh kata saya tuh. Lagian ngapain? Iya main sama temen gitu ya, biasa malam mingguan katanya. Iya Naik sih. motor. Aduh kata saya tuh. Konvoy gitu ya, nongki-nongki. Ternyata emang Faiz minta restu ya. Gue pelatih juga. Dan ini juga ada pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya, katanya untuk kakak-kakak pelatih nih, apa sih yang bikin pencak silat tetap relevan untuk anak muda? Kan banyak tuh sekarang ya olahraga-olahraga lain atau bela diri lain. Ini kenapa akhirnya pencak silat nih masih relevan untuk anak muda atau generasi muda nih? Jadi sekarang pencak silat itu lagi punya misi Kak. Punya misi untuk pencak silat goes to Olympic. Nah, jadi kan selama ini pencak silat kan belum masuk ya ke Olimpik, baru paling tinggi itu di SEA Games atau ada punya World Championship juga ada. Cuma untuk sampai ke tahap Asian Games juga waktu itu pernah sekali karena Indonesia jadi tuan rumah, tapi untuk sampai Olimpik itu belum pernah sampai saat ini. Makanya pencak silat, PBIPSI dan Persilat ya di yang Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa itu punya misi seperti itu. Pencak silat goes to Olympic. Mereka lagi meningkatkan kualitas atlet-atlet pencak silat bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga. Makanya menurut saya untuk anak muda berkecimpung di pencak silat ini masa depannya cerah loh gitu. Karena kan ya bisa jadi aja misalkan Faiz sekarang masih SMA nih, atlet Popda misalkan, terus nanti kuliah misalkan mengambil keolahragaan yang berfokus di pencak silat. Bukan tidak mungkin kan nanti beberapa tahun ke depan misalkan dia dipanggil ke negara apa misal Eropa untuk melatih, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi Dan ya. itu sangat besar peluangnya karena kan masih banyak negara-negara yang belum mengenal pencak silat. Iya lagi. Jadi ke luar negeri untuk kenalin pencak silat juga kayaknya keren ya, keren Iya, banget betul, sih. keren banget. Dan biasanya kalau mungkin ada teman Pro 2 yang penasaran juga pengen jadi atlet pencak silat, ini harus punya skill apa? Biasanya kan kayak gue nggak punya skill apa-apa, bela diri aja nggak bisa gitu. Mau jadi atlet bisa nggak ya? Gimana nih dari Kak Anggun dan juga Kak Muti sendiri nih? Kalau dari saya ini yang pertama kita harus mau dulu, karena di silat tuh pasti latihannya capek. Kalau kita punya keinginan, punya tekad yang kuat dan kita nggak ada alasan untuk memulai latihan di hari apapun itu, misalnya di Selasa, Kamis, Sabtu dan lain sebagainya, kalau dari kitanya udah niatnya udah bagus, sudah baik, insya Allah kedepannya bakal terbiasa dan bisa seperti Faiz nantinya. Oke, kalau dari Kak Muti sendiri, Kak Anggun sendiri seperti apa nih? Jadi kalau di pencak silat itu yang pertama dari tingkat perguruan ya Kak. Jadi kita ikut tuh dari tingkat perguruan, nanti di tingkat perguruan kita dididik. Kalau masalah saya nggak bisa bela diri, semua juga nggak bisa awalnya. Faiz SD pas ikut udah bisa bela diri belum kan? Nendang juga kayaknya masih kesana kemari ya, kakinya hilang arah gitu. Ya intinya mah tidak ada proses yang instan sih ya, seperti kata Muti gitu. Kebanyakan anak-anak sekarang tuh pengennya instan, padahal kan semua juga pasti berproses, butuh proses yang panjang. Jadi kemauan yang kuat, kesabaran untuk berlatih terutama. Jadi jangan malu dulu, misalkan Faiz mah udah sampai Popda nih, saya mah masih di tingkat paguron gini-gini aja. Ya memang semuanya memulai dari situ dulu gitu. Jadi ya sabar, nikmati prosesnya. Kalau kita menikmati proses, insya Allah hasilnya juga akan baik. Oke, dan kalau Kang Anggun sendiri dan Kak Muti sendiri melihat atlet di Kota Serang sendiri nih, atlet-atlet pencak silat seperti sekarang ini seperti apa? Silakan Mut. Sweet dulu. Dari saya pribadi sih sangat berpotensi ya di atlet-atlet Kota Serang, bukan hanya di Mandua sendiri, tapi besar harapan kami sih dari Mandua itu bisa mencetak untuk mewakili Kota Serang di event-event yang seperti Popda, Popnas, Bismillahnya gitu. Oke, itu dari Kak Muti. Dari Kak Anggun gimana melihat perkembangan atlet-atlet di Kota Serang sendiri? Ya, jadi alhamdulillah di tim Kota Serang itu sekarang ada 12 atlet Kak totalnya.
2 untuk atlet seni, dan 10-nya itu atlet tanding. Karena sudah melalui proses seleksi ya, jadi itu adalah insan-insan terpilih gitu yang sudah memiliki skill yang ya terbaik gitu di Kota Serang gitu kan. Jadi setiap kelas itu punya karakteristiknya masing-masing, kita tidak bisa menyamakan yang kelas kecil seperti apa, yang kelas kan dari berat badan ya, dari kelas kecil seperti apa, kelas besar seperti apa, dan seni pun berbeda lagi gitu karakteristiknya. Makanya alhamdulillahnya kita mendapatkan insan-insan terbaik gitu. Tinggal bagaimana kita mengarahkan, memoles seperti yang tadi saya bilang kan, memoles anak-anak ini gitu supaya bisa di tingkat Popda itu bisa bersaing dengan baik dan memberikan yang terbaik gitu untuk Kota Serang. Oke, nah kita balik lagi ke Faiz nih teman Pro2. Jadi kayak, gue nggak ditanya. Sekarang ditanya lagi nih Faiz, selama proses latihan ada nggak sih momen-momen seru atau momen-momen lucu yang kamu rasa nih Faiz? Ada nggak nih? Boleh dong di-spill dong keseruan latihannya seperti apa? Banyak sih. Apa Kalau latihan mah ya udah fokus buat latihan. Paling abis latihannya itu kita bercanda-bercanda. Gitu, cerita-cerita, seru-seruan, jahil-jahilan biasanya. Nah biasanya jahil-jahilan itu kayak gimana tuh? Ya jahil-jahilan, ya gue sih ngeledek-ledekan, jahil-jahil gitu. Ternyata dia yang baper. Ada nggak sih ada yang baper nggak sih kayak kamu Ada diledekin? Nah ini akhirnya gimana Faiz sendiri ikut pencak silat juga udah lama, terus juga ketemu teman-teman atlet lain gitu kan ya. Sebenarnya apa sih yang Faiz dapat nih dari pencak silat sendiri, dari disiplinnya atau gimana? Banyak sih dapatnya, banyak banget. Apa aja tuh? Biar ngubah lah, saya dulu sering begadang, makannya macem-macem kan. Kalau sekarang mah ditegasin jangan begadang, jangan makan macem-macem. Dimarahin ya? Terus apa lagi nih Faiz? Banyak lah. Oke, dan mungkin kalau ada kalimat yang mau disampaikan ke teman Pro2 nih yang pengen jadi atlet pencak silat dari Faiz sendiri, apa nih yang mau disampaikan ke teman Pro2? Ya kalau emang mau jadi yang lebih baik berarti latihannya juga harus baik. Oke, dan emang harus butuh konsistensi juga, niat dulu sih yang paling awal ya, kayak Faiz yang udah siap banget pengen ke nasional, jadi udah disiplinnya udah gokil banget sih ya, udah mulai kurang begadang, makan aneh-aneh juga udah jarang ya kayaknya ya. Kayaknya emang dijaga banget karena itu adalah hal-hal yang perlu diperhatiin juga untuk seorang atlet sendiri. Nah harapan Faiz nanti nih di Popda selain menang apalagi nih? Harapannya sih ya ketemu teman baru kan seru, jadi ada banyak kenalan. Harapan utamanya ya menang lah, lolos sampai nasional, sampai ke sana-sana. Kalau udah nyampe nasional Faiz mau apa nih? Wah. Kalau udah sampai nasional nih gimana? Banyak Pak, pengen ya banyak. Apa tuh banyak tuh? Dan kenapa sih akhirnya Faiz pengen targetnya sampai nasional? Ya karena emang dari awal tuh nasional. Oh, udah pengen punya cita-cita ya, sampai komitmen sampai nasional. Wah, ini gokil banget sih. Biasanya kan kadang kalau nggak mau udah kalah, udah capek di sini aja. Faiz ada ngerasa kayak gitu nggak sih? Enggak sih. Kalau kalah ya sedih lah sehari 2 hari kayak kenapa sih bisa kalah? Gimana caranya saya bisa lebih dari orang ini, jadi saya latihannya lebih. Orang ini latihan segini, saya harus lebih dari segini. Oh, gokil nih ya teman Pro2. Jadi yang emang kalau udah kalah ya sedih mah sewajarnya aja gitu ya. Tapi akhirnya tetap latihan lagi. Nah, untuk kakak-kakak pelatih sendiri nih, untuk target Popda-nya sendiri seperti apa? Jadi kalau dari kami pelatih yang paling utama itu adalah bisa bermain maksimal, memberikan yang terbaik untuk Kota Serang gitu. Menurut kami menang itu bonus, jadi menang juara 1 itu bonus. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita bermain maksimal, nggak ada beban, jangan terbebani oleh apapun gitu ya. Kita bermain, pokoknya memberikan performa yang terbaiknya lah untuk Kota Serang. Dan yang paling penting adalah keselamatan, bisa sampai pulang bertemu orang tua di rumah lagi. Oke, kalau dari kamu tuh sendiri seperti apa? Nggak jauh beda sih sebenarnya.
jawaban dari Mbak Anggun juga. Apa ya? Yang pastinya persiapkan dengan matang, yang kemudian hasilnya akan kita petik sesuai dengan proses yang dijalani sebelumnya. Gitu. Oke, banyak banget ya mimpi-mimpi dan juga harapan dari atletnya sendiri dan juga pelatihnya nih teman Pro 2. Yang terakhir nih, nggak boleh sama ya. Nggak boleh sama ya. Ini nih yang mau disampaikan ke teman Pro 2. Mungkin dari siapa dulu boleh? Om Pimpa. Dari Muti dulu boleh, Kak Muti? Apa nih kata-kata hari ini atau gimana? Boleh kata-kata hari ini, boleh apapun yang pengen disampaikan ke teman Pro 2, boleh apapun itu. Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru, karena dari situlah kita bakal menemukan kesan dan pengetahuan yang luar biasa yang belum kita ketahui sebelumnya. Oke, quote of the day ya. Nah, kalau Faiz apa nih yang mau disampaikan ke teman Pro 2? Ya bercita-citalah setinggi-tingginya. Cita-cita aja dulu. Jalanin aja dulu. Oke, jadi punya cita-cita aja dulu, ntar juga sejalan kecapai cita-citanya. Iya benar. Nah, dari Kak Anggun nih, closing statementnya boleh nih. Iya. Kalau saya agak panjang nih Kak. Boleh, nggak apa-apa, kita tungguin. Jadi menambahkan tadi yang kata Kakak Faiz, mendapatkan apa nih gitu ya selama menjadi atlet pencaksilat. Jadi saya mau sedikit memaparkan penelitian dari Cornell University di Amerika. Jadi mereka membuat penelitian nih di perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika, itu 69% CEO di perusahaan-perusahaan besar itu ketika kuliah pernah menjadi atlet. Masya Allah. Jadi kenapa bisa seperti itu gitu? Karena seorang atlet itu punya nilai-nilai yang sudah dilatih ketika menjadi atlet gitu. Yang pertama itu disiplin, pastinya kan disiplin. Jadi mereka datang aja nggak boleh telat, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh begadang. Jadi mereka disiplin secara waktu, secara kebiasaan mereka disiplin. Yang kedua punya resiliensi. Yang tadi Faiz bilang kan udah kalah ya udah sedih sehari, udah itu menjadikan motivasi gitu untuk lebih baik lagi. Jadi punya kemampuan untuk menghadapi kegagalan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Jadi istilahnya kalau kata orang kita mah mentalnya kuat lah gitu. Jadi punya kekuatan mental, resiliensi itu. Dan yang ketiga bisa mengambil keputusan di bawah tekanan Kak. Jadi atlet kan sepersekian detik ya mereka membuat keputusan kan. Sepersekian detik mereka membuat keputusan. Nah itu hal ini tuh sangat dibutuhkan gitu untuk seorang eksekutif di perusahaan besar gitu. Terus yang keempat juga dari teamwork, kan olahraga pasti teamwork ya. Jadi mereka sudah terbiasa untuk berkomunikasi dengan rekannya gitu, menggunakan bahasa yang seperti apa. Jadi atlet itu walaupun misalkan gitu ya, saya jadi atlet tapi saya kalah terus gitu, nggak pernah menang. Mungkin yang bisa diambil adalah nilai-nilai itunya gitu, yang akan berguna ketika nanti di tempat kerja atau ketika kita mendirikan perusahaan gitu. Nilai-nilai itu yang pastinya akan berguna gitu untuk kita. Oke, banyak banget aspek-aspek yang akhirnya bisa jadi kebiasaan yang akhirnya nanti ke bawah sampai mungkin pas kerja, pas dewasa nanti. Betul. Berarti ya. Iya. Dari mulai manajemen waktu, terus juga teamworknya seperti apa, mengambil keputusan, bahkan ya kalau gagal jangan menyerah gitu ya lo Pro 2. Dan ini seru banget ngobrol-ngobrolnya, kalau bisa bablas sih kayaknya. Tapi ternyata udah hampir 1 jam nih teman Pro 2 kita ngobrol-ngobrol seru ya bareng dengan Faiz, Kak Muti dan juga Kak Anggun. Good luck ya, semoga nanti di Popda bisa lolos sampai ke nasional. Amin. Oke, dan thank you juga untuk kamu teman Pro 2 yang udah ikut seru-seruan di Sore Ceria sore hari ini. Tapi stay tune terus di Pro 2 FM Banten karena aku masih bakal terus nemenin kamu teman Pro 2. Kita Indonesia sesungguhnya